sosial politik kacamata akademik, jernih dan jelas perlu untuk masyarakat. Visip Undip Channel, stay tuned, keep on watching. Yeah. Oh. 1 minute insight, kontribusi Visip untuk kemajuan dunia pengetahuan. Halo semuanya, saya Triyono Lukmantoro. Saya dosen komunikasi politik di Departemen Ilmu Komunikasi Visip Undip. Saya diminta komentar nih, berita apa yang betul-betul meledak, betul-betul mendapatkan perhatian dari masyarakat, atau setidak-tidaknya dibuat oleh media secara begitu luar biasa booming. Berita tentang ijazah Pak Jokowi palsu. Tidak hanya berita saya kira, tapi juga talkshow, tapi juga komentar, tapi juga bahkan berbagai tayangan di YouTube. Artinya di media lama ya, di old media maupun di media baru, internet ya, YouTube misalnya, semuanya ngomong soal itu, hampir semua ya. Kalau saya ditanya apa sih sebenarnya itu? Itulah ketika kita menghadapi yang namanya post-truth ya, pasca kebenaran. Saya kira Pak Jokowi sudah menyampaikan ijazahnya asli di Polri. Bahkan pihak yang paling punya otoritas yaitu adalah UGM menyatakan ijazah Pak Jokowi memang asli. Tapi orang-orang ini memang yang tidak suka atau mereka cari popularitas, cari panggung, selalu ingin ya mendapatkan pemberitaan, mendapatkan perhatian, dan kemudian media juga mengambil keuntungan. Saya menyayangkan media ini. Media apa? Media televisi. Seakan-akan tidak ada agenda yang lain yang menarik, yang lebih mendesak. Ya, mungkin juga karena nama besar Pak Jokowi dan kita tahu bahwa salah satu unsur yang penting dalam berita adalah prominence. Prominence itu adalah popularitas. Nah, di sini Pak Jokowi memang masih populer menjadi magnet untuk pemberitaan. Sehingga apapun yang berkenaan dengan Pak Jokowi, apalagi yang kontroversial, ijazahnya palsu ya misalnya, itu pasti akan menjadi perhatian banyak orang. Hanya saja saya kira porsinya menjadi sangat berlebihan, tidak sehat lagi. Dan kemudian kalau kita lihat di talkshow, di berbagai perbincangan di televisi, itu menjadi tidak sehat. Saya kira ini menunjukkan bahwa ya inilah era ketika pasca kebenaran masing-masing pihak merasa punya versi kebenaran. Ketika fakta sudah ditunjukkan, ketika data yang benar sudah ditampilkan, mereka tidak mau percaya dan yang muncul adalah penyangkalan-penyangkalan. Dan media membantu membesarkan penyangkalan-penyangkalan ini. Saya kira itu komentar saya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. 1 minute insight, kontribusi Visip untuk kemajuan dunia pengetahuan. Kata pakar Visip Undip, inspiratif, informatif, inovatif. Halo, jumpa lagi bersama saya Naomi Simeon dalam salah satu program Visip Undip Channel, yaitu dengan program Kata Pakar Visip Undip. Nah, ini adalah program yang menghadirkan diskusi dengan para ahli yang memiliki kepakaran di bidangnya, tentunya dengan topik-topik tentang ilmu sosial dan ilmu politik. Nah, untuk edisi kali ini kita akan menghadirkan tamu yang istimewa tentunya yang memiliki kepakaran di bidang komunikasi politik. Selamat datang Bapak Muhammad Yulianto MSI. Selamat datang Mas Yul. Bagaimana, sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Ya, oke. Walafiat ya. Ya, oke. Nah, topik kita hari ini itu tentang komunikasi politik pemimpin lokal dan nasional. Nah, kira-kira Mas Yul bisa menjelaskan nggak kepada penonton kita apa sih komunikasi politik untuk pemimpin nasional dan pemimpin daerah dan nasional ya? Terima kasih atas undangan saya untuk bisa tampil kembali di depan publik melalui dukungan Visip Channel televisi. Pertama yang perlu saya sampaikan, komunikasi politik itu adalah alat sarana untuk membangun mutual understanding, kesepakatan bersama antara komunikator politik, dalam hal ini boleh politisi, boleh pemimpin lokal, pemimpin regional, bahkan pemimpin nasional. Untuk apa? Membangun kesepahaman antara
pribadi dia sebagai komunikator politik dengan publik atau audiens sebagai target komunikasinya. Nah, hasil akhir dari komunikasi politik biasanya adalah dalam rangka mendapatkan support, dukungan, penerimaan terhadap gagasan, kebijakan, policy, terhadap sesuatu yang ditawarkan pada publiknya. Iya. Itu pentingnya itu. Nah, dalam konteks dari ini saya lihat ada 3 kualifikasi melihat kualitas komunikasi politik para pemimpin kita. Iya. Ada yang masih tahapnya itu sederhana, belajar. Mungkin dia belum biasa menjadi pemimpin lokal. Tapi karena proses politik dia terpilih menjadi kepala daerah. Pemimpin politik lokal, dia belajar komunikasi politiknya masih tahap yang sederhana. Biasa dalam konteks yang penting saya bisa bertemu, berkomunikasi. Itu terutama di wilayah kabupaten kota yang mungkin secara wilayah itu ada di pinggiran-pinggiran, jauh dari perkotaan metropolitan yang dinamikanya sosial lebih tinggi. Kedua, ada tipe pemimpin lokal atau nasional yang sudah mulai peduli care. Dia literasi komunikasi politiknya bagus. Dia tahu bagaimana memanfaatkan komunikasi politik sebaik mungkin untuk memperoleh dukungan terhadap pandangan, cita-cita, program, visi misi yang dia lontarkan. Itu sudah mulai banyak yang seperti itu, terutama politisi atau pemimpin lokal yang memiliki background pendidikannya bagus, pengalamannya bagus, jam terbangnya bagus, tim pendampingnya juga berkualitas, itu biasanya bagus. Nah, tipe yang ketiga ini pemimpin politik yang cenderung overacting. Dia memanfaatkan betul komunikasi politik tapi secara berlebihan. Apa artinya berlebihan? Kontennya kadang-kadang itu menjadi sesuatu yang meragukan, dipertanyakan atau menimbulkan ketidakenaan di publik karena overacting dia dalam berkomunikasi politik, apalagi ketika dia memanfaatkan kehadiran media, terutama media digital, media online, di portal-portal berita media, dan terutama media sosial pribadi yang hari ini dia mengejar viral, yang mengejar popularitas, pemanfaatan komunikasi politik. Jadi ada 3 tipe itu yang hari ini ada di para pemimpin kita, baik di tingkat lokal maupun nasional. Baik. Nah, tadi kan sudah dijelaskan juga tipe-tipe pemimpin kita, Mas. Nah, sekarang seberapa penting komunikasi politik dalam membentuk persepsi publik terhadap pemimpin, terutama ketika kita sekarang memasuki era digital saat ini? Jadi, komunikasi politik itu sebagai instrumen untuk membangun narasi dengan dukungan media digital, teknologi komunikasi yang canggih. Itu memang tujuan akhirnya tadi. Kalau bisa saya memperoleh akseptabilitas yang bagus, support yang bagus. Bahkan kalau dalam konteks pertarungan politik, elektabilitas saya terjaga dengan baik. Alat itu adalah komunikasi politik. Dan media digital itu hari ini paling bagus untuk menyasar Gen Z, generasi Y. Itu memang hari ini generasi dan Z itu alat utamanya lebih dari 63%. Dia memanfaatkan media sosial untuk mendapatkan informasi politik. Dan informasi politik itu dia dapatkan dari mana? Dari statement yang dikeluarkan oleh para politisi, pemimpin lokal, pemimpin nasional, di media digital, di akun media sosial pribadinya. Di TikTok-nya, di Instagram-nya, di Twitter X-nya itu diikuti betul. Dan itu bukan hanya di nasional sekarang. Di lokal sudah ada. Saya punya contoh itu. Pasangan bupati, wakil bupati Kudus. Yang laki itu Pak Dr. Saman itu lulusan arsitektur Fakultas Teknik Undip. Dia pinter berkomunikasi politik tapi masih di ranah yang hibrid, mengkombinasikan tradisional ketemu langsung dan dukungan media online, berita portal media. Tapi pasangannya dokter siapa itu ya, Belinda Putih Birton, dokter lulusan dokter umum Undip.
Gensi misalnya baru 23, tapi dia punya follower yang tinggi di Instagramnya. Kenapa? Karena dia memanfaatkan untuk berkomunikasi langsung dengan Gensi di Kudus. Sehingga hari ini dia memperoleh dukungan publik yang bagus. Karena dia sadar memanfaatkan media sosial untuk berkolaborasi dengan komunikasi politik. Oke, baik. Berarti sudah ada muncul ini ya Mas ya, dari pola komunikasi politik yang tadinya secara tradisional melalui media konvensional sekarang sudah beralih ke media sosial. Nah Mas, kita hold dulu untuk ke segmen kedua. Kita akan lanjutkan diskusi kita di segmen setelah ini, setelah ada beberapa informasi menarik. Nah, jangan kemana-mana, tetap di Kata Pakar FISIP Undip. Kata Pakar FISIP Undip, inspiratif, informatif, inovatif. Masih bersama saya di program Kata Pakar FISIP Undip. Nah, kita melanjutkan perbincangan kita ya tentang komunikasi politik seperti yang tadi sudah disampaikan di segmen 1. Nah Mas, tadi melanjutkan dari segmen 1 ya, tadi kan ngomongin tentang pemimpin lokal dan nasional. Nah, bisa nggak Mas diceritakan bagaimana, bisa dijelaskan nggak bagaimana pola perubahan, pola komunikasi politik dari era sebelum datangnya era digital sampai sekarang? Kita lihat kalau pemimpin lokal baik daerah atau nasional itu sekarang mulai gencar menggunakan media sosial ya Mas, gitu. Ya. Gimana? Saya melihat dinamika pemanfaatan political communication itu bertahap sesuai dengan perkembangan sosial. Dulu di tahun 80, 90 atau sebelum 2000, politisi lokal kita bahkan nasional cenderung mengutamakan tradisional communication. Apa itu? Direct communication. Direct communication. Bertemu langsung dengan warga sebanyak mungkin di satu lokasi. Kemudian dia bertatap muka, face to face communication, dia sampaikan pandangan dan terjadi dialog. Tetapi setelah tahun 2000-an, para politisi kita mulai menyadari bahwa kalau hanya menyasar segmen lokal dengan komunikasi tradisional, besar kemungkinan untuk meraup dukungan yang besar sulit. Karena itu mereka bekerja sama memanfaatkan media. Tetapi tahun 90, 2000 sampai 2010-an itu yang dominan masih media masa modern, audiovisual, terutama televisi. Itu menjadi andalan, dan media cetak yang berskala nasional dan nasional. Itulah yang memunculkan tokoh-tokoh politik lokal yang biasanya mengandalkan komunikasi tradisional secara langsung, mulai dikenal publik lewat expose, lewat viral di media audiovisual, terutama televisi. Iya, televisi. Tetapi itu terjadi perubahan lebih dahsyat sejak tahun 2010 ke sini, 2005, 2010 sampai hari ini. Apa itu? Kehadiran media digital. Dalam hal ini terbagi antara media online dan media sosial. Media online itu misalnya media yang menyediakan portal-portal berita, dukungannya lewat media digital. Misalnya jawatengah.com misalnya, atau kudus.com misalnya. Atau apa itu menjadi alat utama juga untuk berkomunikasi politik para politisi. Terutama sejak 2010 ke sini. Dan lebih menukil lagi, lebih tajam untuk memperoleh respon publik dalam bentuk dialog, dalam bentuk sosialisasi, dalam bentuk aksentuasi, gagasan, pikiran, program yang dia tawarkan, memanfaatkan media sosial yang bersifat pribadi lewat akun-akun media sosialnya. Mungkin dulu awal-awal terkenal dengan Twitter, sekarang mungkin digeser oleh TikTok, oleh Instagram, bahkan oleh YouTube. Dengan memposting, dengan mengupload, menampilkan video, kegiatan, statement, dialog, dia expose, dan itu hasilnya memiliki dampak aksentuasi yang lebih luas. Perluasan beritanya, informasinya jauh menjangkau semua kalangan. Apalagi hari ini bahwa pemilih
publik kita terbesar kalangan generasi Z dan generasi Y, dan itu generasi yang hidup dalam lingkaran media online, media digital, terutama media sosial. Itu yang perlu kita lihat hari ini. Oh iya, Mas. Tadi kan sangat menarik ya tentang bagaimana kampanye politik itu sekarang menyasar kepada Gen Z. Ya. Nah, kalau melihat dari Pilpres dan Pilkada yang sudah berlangsung kemarin, itu kan pemerintah, para calon kandidat itu kan sangat masif ya dalam melakukan kampanye politik, terutama di media sosial. Nah, menurut Mas Yul tentang konsistensi ketika melakukan kampanye politik dan ketika realitanya itu bagaimana, Mas? Nah, persoalan yang muncul hari ini setelah para pemimpin nasional terutama atau lokal yang mengumbar narasi, janji, statement politik di media digital, terutama di media sosialnya, sekarang sedang menjadi perhatian publik. Tentang apa? Konsistensi. Kenapa? Karena mereka, maaf, sering terjebak dalam politik bombastisme. Politik popularitas yang mereka dapat populer, dapat dukungan dulu. Soal realisasi praktik nanti. Itulah yang sering orang mengatakan bahwa mulai terjebak pada ranah orasi politik doang. Jadi dia hanya retorika doang yang memanfaatkan media sosial. Lalu kenyataannya dikonfirmasi lewat media sosial juga toh. Apa itu buktinya? Janji 19 juta lapangan pekerjaan, tapi yang terjadi jutaan generasi muda kesulitan cari pekerjaan hari ini, sehingga orang berpikir, oh kalau gitu narasi, statement, pernyataan yang kamu sampaikan waktu kampanye, baik langsung di media maupun media sosial, itu masih mendominan pada ranah orasi doang, retorika. Itu yang hari ini dilihat oleh Gen Z itu. Janjinya 19 juta lapangan pekerjaan, tapi realitasnya 1 juta lebih sarjana kita kesulitan dalam pekerjaan. Belum ada gagasan untuk kabur aja karena kesulitan kepastian masa depan pekerjaan, sementara janji di media sosial begitu menarik, begitu menghipnotis, kaitannya dengan apa? Narasi tawaran lapangan pekerjaan. Itu contoh sederhana saja. Gitu. Oke, baik. Oke, Mas, nanti kita di segmen ketiga kita akan melanjutkan dengan konsistensi komunikasi dan eksekusi kebijakan. Nah, nanti kita akan lanjutkan diskusi kita pada segmen berikutnya setelah beberapa informasi menarik berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Kata Pakar Visip Undip. Kata Pakar Visip Undip, inspiratif, informatif, inovatif. Masih bersama saya di program Kata Pakar Visip Undip, Mas. Kita akan lanjutkan perbincangan kita tentang konsistensi komunikasi dan eksekusi kebijakan. Nah, tadi kredibilitas komunikasi politik kalau ditinjau dari konsistensi dan keberhasilan dari komunikasi politik, kira-kira siapa menurut Mas Yul yang sejauh ini tokoh publik yang sudah selesai menjabat atau yang sedang menjabat yang telah melakukan komunikasi politik dan bagaimana konsistensinya? Kalau dilihat kredibilitas seorang komunikator politik itu pada konteks konsistensi itu adalah linearitas, lurusnya antara dasain dengan dasolen. Apa yang dia sampaikan di media sosial, media online dengan realitas praktek. Kalau hari ini yang saya lihat ya, tokoh yang dari dulu memang konsistensinya bagus, integritasnya bagus, pernyataan dan tindakannya itu lurus. Orang itu namanya Profesor Doktor mantan calon wakil presiden pasangannya Mas Ganjar. Profesor apa itu lupa saya. Itu ya Profesor Mahfud MD. Itu konsistensinya bagus, sehingga kredibilitasnya terjaga sampai hari ini. Kenapa? Karena publik bisa mengkonfirmasi statement dia ketika jadi Menko Polhukam zaman Gus Dur, Menteri Hukum zaman Pak SBY atau zaman siapapun.
apa yang dia janjikan dengan yang dia kerjakan itu lurus, linearitas, dan itulah yang membuat kredibilitas dia terjaga. Dan mencari yang seperti itu tidak gampang ya. Itu bukan berarti saya itu mesti memanu dia ya, tapi harus kita akui. Yang kedua mungkin yang sampai hari ini masih bisa dianggap punya kualifikasi mendekati itu adalah Anies Baswedan. Anies Baswedan. Karena terbukti kinerja di gubernurnya, dia tawarkan waktu di Pilpres sampai hari ini masih konsisten. Dan alat itu adalah mengkombinasikan antara interactional communication, komunikasi interaksional lewat dialog dengan publik di desa Anies, tapi beliau punya media sosial yang followernya tidak main-main. Yang itu menunjukkan dia berhasil mengkombinasikan antara model interactional communication direct dalam bentuk ketemu publik di acara desa Anies, dengan kemarin waktu Ramadan dia jadi khotbah di masjid-masjid kampus, kemudian dia ekspos pula, diviralkan di media sosial, baik dia akun pribadi maupun media digital, dan itulah yang membuat orang menilai, oh konsistensinya masih antara apa yang dia katakan dari dulu tidak berubah, meskipun posisi sekarang sudah tidak ada di jabatan kekuasaan pemerintahan, tapi gagasan, pandangan, sikapnya masih dianggap oleh publik relatif konsisten. Nah itu dua contoh itu yang saya lihat dari dua generasi yang berbeda. Iya. Oke Mas, nah kan belakangan ini banyak sekali pejabat publik yang viral ketika menyampaikan suatu statement di media sosial, baik itu viralnya karena negatif atau positif. Nah kira-kira bagaimana pendapat Mas Yul terkait tentang fenomena ini? Ya, kalau saya lihat belakangan ini ya, terutama sejak 2020 ke sini, di Pilpres terakhir sampai hari ini, ada kecenderungan para pemimpin kita, baik lokal terutama nasional, masih terjebak pada rezim popularitas. Jadi rezim viral. Dia tahu bahwa kekuatan media sosial dasar untuk membangun dukungan publik, respon publik baik hal yang positif maupun negatif. Tetapi itu semata-mata untuk memperoleh dukungan popularitas, keterkenalan. Jadi supaya itu diutamakan bahasa di depan. Sehingga dia manfaatkan dengan maksimal, tetapi kadang mereka tidak diikuti dengan konsistensi terhadap kebijakan tindakannya setelah dia viral di media sosial. Inilah yang mungkin akan terjadi inflasi pemanfaatan media digital untuk komunikasi politik. Apa itu inflasinya? Kejengahan, kejengkelan atau mungkin kebosanan publik terhadap viralitas di media sosial ketika terjadi komunikasi politik dari para pemimpin kita. Contoh gampang sederhana, itu nanti akan ada titik kulminasi yang menunjukkan kebosanan terhadap Kang Deddy Mulyadi. Dilihat aja, kalau dia tidak bisa konsisten tidak lama itu, tidak sampai 2029, kalau dia mengincar ke sana dengan basis media sosial, dukungan popularitas. Itu kan populisme yang dibangun dengan basis viralitas. Kalau Pak Jokowi itu populisme yang dibangun dengan media daring kesederhanaan. Ketika dia masuk gorong-gorong, dan itulah yang diimitasi oleh Deddy Mulyadi. Tapi apakah ini nanti akan bertahan? Kita lihat nanti konsistensi itu. Apa yang dia statementkan, apa yang dia viralkan dengan realitas. Dan itu Gen Z sangat sensitif. Generasi Y sangat sensitif, dan itu perkembangan yang tidak bisa kita hindari. Iya, kalau ada nggak Mas kira-kira contoh pejabat publik yang juga menggunakan konsep komunikasi politik viral tadi ya, viralitas tadi ya, yang sekarang itu sudah meredup gitu, mulai meredup, mungkin kayak kasusnya Ridwan Kamil itu kan dulu juga seperti itu ya Mas ya. Betul. Sekarang meredup karena kasus yang menggunakan yang sama ya. Ya sebenarnya saya mau ngambil contoh ya Ridwan Kamil itu. Dulu waktu mencalonkan gubernur DKI itu dia ada di titik kulminasi tertinggi dukungan di media sosial. Tapi begitu tidak terpilih sebenarnya masih biasa-biasa. Tapi begitu muncul di media sosial
kasus pribadinya yang belum tentu benar ya, masih dalam konteks perdebatan di pengadilan, tapi itu membuat langsung terjun bebas. Respon publik, dukungan publik, penghargaan publik. Kenapa? Oh ternyata kok begitu ya. Padahal itu belum tentu benar. Apa yang sedang menimpa Pak Ridwan Kamil. Tapi itulah realitas berkomunikasi publik dengan memanfaatkan media sosial. Jadi respon itu menjadi sangat privasi. Dan itu menjadi otoritas pribadi tiap audien, tiap orang yang memanfaatkan media sosial untuk komunikasi politik. Dan itu bisa tanya langsung itu. Iya, betul. Memberi respon pada RK, oh kok begitu, oh, kamu kok begini, kamu ternyata, nah itu yang dulu tidak ada sebelum muncul kekuatan media digital dalam komunikasi. Politik. Iya. Oke, jadi tentunya kalau misalnya kita menggunakan komunikasi politik menggunakan sarana media sosial, tentu ada konsekuensinya ya Mas ya? Saya kira ini yang dibutuhkan adalah kedewasaan, tanggung jawab, dasain dengan dasar lebih konsisten. Kemudian dia harus memiliki kemampuan empati yang bagus. Kapan saya mengeluarkan narasi di media sosial dan nanti kira-kira responnya seperti apa, itu harus cermat, harus tajam, harus punya empati. Kalau sekedar mencari viralitas, tunggu aja. Nanti ada titik terendahnya dia akan terperosok karena statementnya tidak lagi memperoleh respon publik yang sebagaimana diharapkan sebagai pemimpin. Iya. Itu contoh yang sederhana itu. Oke, baik. Tadi sudah disampaikan dengan sangat kompleks dan komprehensif bahwa sekarang teknik komunikasi politik yang sering dipakai itu kan melalui digital ya, atau melalui media sosial. Nanti juga disampaikan bahwa antara eksekusi komunikasi politik secara online atau melalui media sosial dengan realitasnya itu harus konsisten ya Masnya. Oke, baik. Nah, demikian adalah akhir diskusi kita pada edisi kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Sul atas ilmunya. Semoga bermanfaat untuk para penonton kita. Oke, kita ketemu lagi di program Kata Pakar Visip selanjutnya bersama pakar-pakar yang tentunya inspiratif dan menarik. Dan salam sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Saya Naomi Simeon pamit undur diri. Sampai jumpa. Kata Pakar Visip Undip, inspiratif, informatif, inovatif. 1 minute insight, kontribusi Visip untuk kemajuan dunia pengetahuan. Hai, saya Putri Yuningsih, Ketua Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Salam kenal. Pada pertemuan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit sharing tentang apa itu good governance. Good governance selama ini yang kita kenal adalah bagaimana tata kelola suatu pemerintahan yang baik, di mana di sana ada beberapa pilar yang kita bisa mengikutinya. Antara lain pilar akuntabilitas publik, transparansi, partisipasi, keberlanjutan, dan keterbukaan informasi publik. Nah, salah satu pilar tersebut akan sangat menarik adalah pilar tentang akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik adalah pertanggungjawaban yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Khususnya kalau kita bicara tentang organisasi publik, berarti pemerintah dalam hal ini. Bagaimana pemerintah mempertanggungjawabkan kebijakan atau keputusan yang sudah diambil, bagaimana kemudian bisa dipertanggungjawabkan dan diberikan pertanggungjawaban tersebut kepada pemerintah legislatif, maksud saya, kemudian masyarakat atau organisasi lain yang berkepentingan. Dalam hal ini kita bisa melakukan dengan membuka web-web yang ada di organisasi pemerintah. Karena apa? Karena adanya keterbukaan informasi publik yang bisa diakses oleh semua masyarakat. Tetapi perlu diingat bahwa di dalam keterbukaan informasi publik tidak semua informasi itu bisa dibuka. Ada yang informasi negara atau pemerintah yang sifatnya
menjaga pertahanan keamanan atau menjaga stabilitas nasional itu tetap harus dijaga dan tidak bisa diakses. Kenapa? Karena itu untuk menjaga stabilitas nasional. Oke, untuk bisa lebih mengenal tentang apa itu good governance, apa itu akuntabilitas publik, apa itu tentang transparansi, apa itu tentang keterbukaan informasi publik, kita akan ketemu di pertemuan yang akan datang. Demikian, sampai ketemu. Mari kita bergabung juga ya, jangan lupa di Departemen Administrasi Publik. Salam. 1 minute insight, kontribusi visip untuk kemajuan dunia pengetahuan. Karya mahasiswa visip Undip, presentasi prestasi kontribusi dalam karya nyata. All the stories that I can't explain. I leave my heart open, but it stays right here empty for days. She told me in the morning she don't feel the same about us in her bones. Seems to me that when I die, these words will be written on my stone. And I'll be gone, gone tonight. The ground beneath my feet is open wide. The way that I've been holding. The story of my life, I take her home. I drive all night to keep her warm in time. It's Dulu, aku hanya menjalani. Sekarang, aku memilih. Ini jalanku. Karya mahasiswa visip Undip, presentasi prestasi kontribusi dalam karya nyata. Selamat malam teman-teman semuanya. Inilah saatnya kita akan bermain sebuah game horor mengerikan yang sangat creepy, bertemakan makan makanan dan usaha F&B makanan. Terkadang sesuatu yang kita tidak inginkan datang lebih cepat. Aku terus berpikir, kemana aku akan melanjutkan ini semua? Hingga aku memutuskan untuk mulai bergerak. Belajar menjadi salah satu langkah kecil pertamaku. Aku terus belajar. Bagiku, rasa letih bukan halangan. Sampai ketika hari itu tiba. Aku percaya bahwa langkah kecil akan membantu kita lebih dekat dengan impian. Dan aku pun bangga
karena aku mau untuk memulai. Aku berhasil untuk lulus serta membanggakan ayah dan ibuku. Jadi, tidak ada kata lain selain mulai aja dulu. Visip Undip, presentasi prestasi kontribusi dalam karya nyata. 1 minute insight, kontribusi Visip untuk kemajuan dunia pengetahuan. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu setuju. Wakil rakyat seharusnya mewakili rakyat dan menjadi perpanjangan tangan rakyat. Dalam teori mandat, Jean-Jacques Rousseau mengatakan bahwa konsep wakil dan terwakil adalah di mana wakil harus bisa mengaspirasikan dari terwakilnya. Dan untuk itu, maka wakil harus betul-betul memahami perannya dan juga tanggung jawabnya. Tapi bagaimana jika wakil hanya menganggap kursi di parlemen hanya sebagai kekuasaan belaka, bukan sebagai mandat ataupun sebagai amanah? Dan wakil harusnya punya mindset yang benar dan juga punya jiwa yang sehat. Kalau misalnya wakil kalah di dalam pemilihan, maka dia harus sudah siap dengan kekalahannya. Dan kemudian dengan kekalahan tersebut, dia tidak menjadikan dia untuk depresi ataupun stres. Apakah Anda tertarik untuk diskusi ini? Kalau Anda tertarik, bersama dengan saya, Lucia Astrika, SIP MSI, dosen dari Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan Visip Undip Semarang, dan sebagai penulis buku berjudul Caleg Depresi, Oase dan Fenomena Psikosis dalam Politik. Silahkan bergabung, dan saya tunggu, ya, Anda. Kita tunggu, sampai jumpa. 1 minute insight, kontribusi Visip untuk kemajuan dunia pengetahuan. Channel informasi buka wawasan, isu sosial politik akamat akademik, jernih dan jelas perlu untuk masyarakat. Visip Undip Channel, stay tuned, keep on watching, yeah.